Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, Sakawuni yang terlibat pertarungan dengan Raden Bajak Kampuk, dia juga diculik oleh kakeknya sendiri dan terlibat pula pertarungan dengan kakeknya sendiri. Lalu pada episode 16 ini, terlihat Pati Kebo Mendarang, Arda Raja, Tong Bajil dan juga Dewi Sambi telah berpatroli dan mencurigai suatu desa yang bernama Loh Pandan. Mereka curiga bahwa penduduk di Loh Pandan bersekutu dengan perdukuhan Majapahit dan melakukan latihan ilmu kanuragan. Karena waktu itu Jaran Lejong dan juga para anak buahnya terlibat pertarungan di sana. Bahkan salah satu dari anak buah Jaran Lejong berhasil ditumbangkan. Sekarang jawab pertanyaanku. Apakah kalian mengadakan latihan kanuragan? Tidak, Gusti. Semua penduduk Loh Pandan ini adalah petani. Jadi tidak pernah terpikirkan untuk belajar kanuragan. Bohong! Hamba Rangkawi, Lurah Loh Pandan, mengaturkan sembah, Gusti. Bagus. Rupanya kamu telah berani membangkang kepada Kediri, Ki Lurah. Hamba kurang mengerti maksud Gusti. Selama ini hamba tetap patuh kepada Gusti Prabu. Hamba juga mengirimkan persembahan dan upeti. Kamu menyangkal kalau pemuda-pemuda di sini membuka latihan kanuragan? Kamu mungkir bahwa kalian mengadakan hubungan dengan orang-orang Sanggrama Wijaya? Hamba benar-benar tidak mengerti tentang apa yang Gusti katakan. Ki Lurah, kamu tahu apa yang kupegang? Keris, Gusti. Kamu tinggal mengiyakan. Memang ada hubungan dengan Sanggrama Wijaya. Maka seluruh penduduk Loh Pandan akan kami bebaskan. Atau kamu sudah bosan dengan sanak keluargamu? Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kami lakukan. Ampun, Gusti. Mungkin bukan penduduk Loh Pandan. Atau kalaupun ada yang bisa ilmu silat, barangkali mereka memang sudah bisa silat sebelum Singosari dikalahkan gelang-gelang. Pintar bicara kamu. Setelah Arda Raja membunuh Ki Lurah dari Loh Pandan itu, pertarungan di Loh Pandan pun terjadi. Semua penduduk berbondong-bondong mengambil senjata mereka dan menyerang para tentara Kediri itu. Tapi pertarungan kali ini masih belum seimbang. Dengan kekuatan Tong Bajil dan Dewi Sambi, kekuatan tentara Kediri menjadi tidak tertandingi oleh penduduk Loh Pandan. Mereka dibantai habis. Para pemudanya dibunuh dan anak laki-laki mereka pun dibantai. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu yang masih dalam keadaan tersesat. Dia kebingungan mencari arah. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah pondok dengan beberapa orang yang terlihat mencurigainya. Maaf, saya tersesat. Mau kemana? Saya mau kembali ke lereng Gunung Arjuno. Tapi saya yakin saya tersesat. Sudah 3 hari saya terkurung di dalam hutan. Sampaian itu bukan lagi tersesat, tapi sudah nyasar. Ke arah Gunung Arjuno 2 hari perjalanan dari sini. Ke sebelah selatan. Saya minta tolong untuk diperbolehkan istirahat di daerah sini. Saya sangat letih, Kisanak. Tidak bisa. Ini daerah larangan bagi orang luar. Saya tidak bermaksud jahat, Kisanak. Sungguh. Maaf,
Tidak bisa. Arya Kamandanu yang hanya meminta izin untuk istirahat sejenak di tempat itu tidak diperbolehkan oleh penjaga perbatasan tersebut, dan Arya Kamandanu pun dikeroyok oleh para penjaga perbatasan itu. Lalu bukan Arya Kamandanu namanya jika tidak bisa menghadapi mereka semua. Kekuatan mereka belum ada apa-apanya dibandingkan kesaktian Arya Kamandanu. Rupanya tempat itu adalah tempat rahasia di mana Sanggrama Wijaya membentuk dan menghimpun kekuatan untuk perdukuhan Majapahit. Tentu saja tempat tersebut sangat rahasia, bahkan terlarang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Para penjaga yang tidak mampu menangani kesaktian Arya Kamandanu, salah satu dari mereka pergi untuk melapor ke pemimpinnya, dan pemimpinnya itu tidak lain adalah Raden Ranggalawe. Kemudian Raden Ranggalawe pun bergegas ke tempat tersebut. Orang itu ilmunya sangat tinggi dan memiliki pedang sakti yang sangat aneh, Den. Siapa kamu? Berani pamer kesaktian di daerahku? Gusti Ranggalawe. Kau mengenalku? Gusti pernah mengunjungi rumah hamba di Kurawan beberapa tahun yang lalu. Hamba putra Empu Hanggareksa, Gusti. Kau... Hamba Arya Kamandanu, Gusti. Ya. Kau yang pernah lancang melawanku. Bagaimana kabar ayahmu? Ayahanda tewas terbakar bersama rumah di Kurawan oleh begunda-begunda Kediri. Mereka memang membabi buta, menghabisi orang setia, Prabu Kartanegara. Kau sengaja kemari mencari kami, Kamandanu? Terus terang, hamba tersesat, Gusti. Tapi benar-benar merasa seperti dituntun tangan Dewata menuju tempat ini. Selama ini hamba menyepi di lereng Gunung Arjuno. Ayo ke tempatku. Berkat pertemuannya dengan Raden Ranggalawe, kini Arya Kamandanu diajaknya ke perdukuhan Majapahit. Di sana, Arya Kamandanu bertemu dengan petinggi Majapahit, dan dalam kesempatan kali itu juga, Arya Kamandanu menyatakan dirinya ingin mengabdi kepada Gusti Sanggrama Wijaya untuk membela cita-citanya merebut kembali tahta yang direbut oleh Kerajaan Gelang-Gelang. Jadi, bukan karena kamu setia kepada Gusti Sanggrama Wijaya? Mula-mula memang begitu. Tapi setelah mendengar cita-cita besar Gusti Sanggrama Wijaya, saya tertarik, ingin mengabdikan diri pada beliau. Ini memang persoalan pelik. Karena masalahnya adalah kepercayaan. Jadi semuanya tergantung kepadamu, Kamandanu. Kalau kesetiaanmu memang bisa diandalkan, kami akan mengangkatmu sebagai saudara. Jadi? Kamu boleh tinggal di sini, tapi masih tetap diawasi. Kemudian scene pun berganti. Terlihat rombongan dari kerajaan Kediri, di mana di dalam rombongan itu juga ada Prabu Jaya Katuang. Mereka hendak menuju ke hutan tarik, di mana Sanggrama Wijaya mendirikan perdukuhan Majapahit. Jaya Katuang dengan alih-alih ingin berburu, sebenarnya maksudnya adalah ingin memeriksa langsung apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Sanggrama Wijaya di tempat itu.
Arya Kamandanu yang diberi tugas untuk menjaga daerah tersebut melihat rombongan kerajaan Kediri tengah menuju ke hutan Tarek dan bergegas. Arya Kamandanu melaporkan itu ke Gusti Ranggalawe dan mereka berdua pun menuju Sang Gramawijaya. Ada apa, Lawe? Anak buah saya melihat rombongan tentara Kediri, Gusti. Kamu bisa memperkirakan jumlahnya? Ampun, Gusti. Mereka tidak kurang dari 30 orang. Ada sebuah kereta kencana ditarik 2 ekor lembu. Dan 2 buah gerobak ditarik kerbau. Rupanya Prabu Jaya Katuang mau berburu di hutan Tarik. Ampun, Gusti. Apa kita harus yakin bahwa rombongan itu hanya akan berburu? Galibnya, tentu Sang Prabu akan bersambang kemari, menanyakan keadaan kita. Sementara yang lain, barangkali Adi Ardaraja, Patih Kebu Mundarang, akan menyelidiki seluruh pelosok daerah kita. Kalau begitu, lebih baik dari sekarang, semua gegaman dan perlengkapan keprajuritan sudah mulai disembunyikan. Kami akan lakukan. Bagaimana dengan rahasia Kedaton? Ungsingkan semua pemuda yang mengikuti latihan kanuragan. Jangan ada satupun yang bekerja. Jangan ada yang menyalakan api. Dan jangan bersuara saat perburuan raja dimulai. Sesudah semuanya diungsikan, bongkar jembatan sungai kecil yang menuju ke kawasan Kedaton. Lalu lepaskan buaya-buaya rawa itu dari kandangnya. Baik, Gusti. Atas perintah Sang Gramawijaya, seluruh rakyat Majapahit bersatu untuk menyembunyikan Kedaton Majapahit dan juga apa-apa yang bisa mencurigakan bagi kerajaan Kediri. Prabu Jaya Katuang pun telah mengirimkan utusan kepada Wijaya. Dia memberitahukan bahwa rombongan kerajaan Kediri telah mendirikan kemah di dekat hutan Tarek. Pemberitahuan ini pun disambut dengan Sang Gramawijaya dengan sukacita. Dia hendak akan menemui Sang Prabu Jaya Katuang di perkemahan yang telah beliau dirikan. Kami mau menghadap Gusti Prabu, Adi. Silakan, Raden. Terima kasih. Kami menghaturkan sembah Gusti Prabu. Saya terima bakti kalian. Kami juga membawakan buah-buahan hasil hutan. Kalau Gusti berkenan, akan kami bawa kemari. Iya, saya suka itu. Boleh. Bagaimana keadaan kalian? Wijaya, saya mau menagih tawaranmu. Ingin menjajal menjangan atau kerbau liar di alas Tarik ini. Kami mengira Paduka sudah melupakan kami. Kedatangan Paduka ke sini benar-benar anugerah yang tiada terkira. Hamba yang akan mengantar Paduka untuk mendapatkan buruan yang banyak. Alas Tarik ternyata subur. Wijaya, saya harap kesetiaanmu dan juga rakyatmu pada saya tumbuh subur. Kami selalu menanamkan itu, Paduka. Bagus.
Kemudian perburuan pada keesokan harinya pun dimulai. Seluruh warga Majapahit saling bersatu untuk menutupi di mana Kedaton Majapahit sebenarnya berada. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa agar Prabu Jaya Katuang dan orang-orangnya tidak curiga kepada perdukuhan Majapahit. Saya curiga hutan di seberang sana, Paman Patih. Di saat Prabu Jaya Katuang sibuk berburu, ternyata Pangeran Ardaraja dan juga Patih Kebo Mundarang menjelajah sekitar daerah hutan tarik. Mereka tetap curiga bahwa Majapahit memiliki rahasia yang tersembunyi. Strategi Sang Ramawijaya di mana dia memerintahkan untuk melepaskan seluruh buaya yang telah ditangkap di sekitaran tempat masuk daerah terlarang ternyata berhasil. Raden tidak ikut berburu dengan Gusti Prabu. Kakang Lawe, kemana penduduk yang lainnya? Aku jarang melihat pemuda-pemudanya. Dukuh ini baru ditinggali tidak lebih dari 40 keluarga, Raden. Pemuda-pemuda yang lain, ada yang sedang menggarap ladang, ada yang mencari ikan, dan mungkin ada yang sedang memadu cinta dengan kekasihnya. Ranggalawe, sebagai bekas Manggala, apa kau betah menjadi petani? Bukan pekerjaan yang saya lihat, Patih, tapi pengabdian. Saya sudah berniat mengabdi kepada Raden Wijaya. Beliau menjadi petani, saya pun harus rela bertani. Terus terang saya curiga, Dukuh ini menyimpan sesuatu yang sangat dirahasiakan. Atas dasar apa Raden mencurigai? Naluri, aku merasakan sesuatu, terutama hutan di seberang rawa sana. Rawa? Jangan berlagak, Kakang Lawe. Di selatan hutan perburuan ini ada rawa yang penuh dengan buaya. Di seberangnya ada hutan lebat. Saya yakin di dalamnya menyimpan sesuatu. Sudah 3 orang warga kami yang tewas dicaplok buaya. Waktu kami mencari tempat untuk mendirikan dukuh, sebelum ditemukan tempat yang sekarang. Rawa itu banyak dihuni buaya. Dan hutan di seberangnya. Sampai sekarang belum ada orang yang berani ke sana. Kalau Raden curiga, silahkan periksa ke sana. Ardaraja dan juga Patih Kebo Mundarang tidak menemukan apa-apa selain hutan dan para penduduk yang tidak mencurigakan. Dari mana kalian? Kenapa tadi tidak ikut berburu? Ternyata Wijaya tidak bohong bahwa hutan tarik sangat kaya dengan binatang buruan. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Sekawuni dan juga kakeknya. Sekawuni terlihat seperti orang yang hendak ingin pergi kembali. Bikin bingung namanya. Seolah-olah di dunia ini tidak ada yang benar di mata kakek. Bagaimana mungkin? Yang benar belum tentu baik. Wuni, kebenaran yang ada sekarang ini adalah kebenaran semu, kebenaran yang ditentukan oleh kepentingan. Sementara kebenaran yang datang dari langit pasti akan mendatangkan kebaikan. Rupanya, Sakawuni tengah meminta izin kepada kakeknya untuk melanjutkan perjalanannya dan melanjutkan pengabdiannya di kerajaan Kediri. Sementara di sisi lain, Arya Kamandanu yang memiliki firasat buruk tentang Mesin, dia meminta izin kepada Ranggalawe untuk menjemput istrinya. Mudah-mudahan kamu tidak membohongi saya. Sebab kalau sampai kamu mengkhianati kami, akulah yang digantung. Saya tidak pernah mengenal kata-kata hianat, Gusti. Karena sejak kecil guru saya selalu menanamkan pantangan itu. Semalam, saya bermimpi istri saya jatuh ke dalam jurang, Gusti. Saya khawatir kalau terjadi sesuatu. Karena dia sedang hamil. Lelaki macam apa kamu ini? Istri sedang hamil, malah ditinggal pergi. Kalau tidak nyasar, saya sudah mendapatkan binatang buruan yang dipesannya, Gusti. Setelah mendapatkan izin dari Raden Ranggalawe,
Arya Kamandanu langsung bergegas untuk pulang dan menjemput Mesin dan juga Panji Ketawang. Namun, di tengah jalan, Arya Kamandanu tidak sengaja bertemu dengan Tong Bajil dan juga rombongan orang-orang Kediri. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.